Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mahasiswaku yang tercinta dan juga para masyarakat yang masih setia untuk memperdalam pengetahuannya tentang hukum acara pidana dalam praktek, ya. Sebagaimana video saya sebelumnya, yaitu dalam mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum atau PLKH Pidana. Dalam video yang pertama saya sudah menjelaskan tata cara persidangan yang dimulai dari pembacaan surat dakwaan dan digabungkan atau dilanjutkan dengan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Nah, kali ini dalam video kedua materi mata kuliah yang sama, yaitu PLKH. Dalam video kedua ini saya ingin menyampaikan, ya, tata cara persidangan moot court yang kedua, ya, yaitu dimulai dari pembacaan putusan sela oleh majelis hakim yang dilanjutkan dengan pembuktian. Pembuktian maksudnya adalah pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan barang bukti, ya. Jadi kita gabung jadi satu, sidang moot court ini atau peradilan semu ini. Mari kita mulai dengan pembahasannya. Putusan sela. Hakim ketua sidang membuka sidang dengan kalimat, sidang pengadilan negeri, sebutkan kotanya, yang memeriksa perkara pidana nomor berapa, sebutkan, dengan acara biasa atas nama terdakwa, sebutkan nama terdakwanya, pada hari, tanggal, sebutkan, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Diikuti ketukan palu sebanyak 3 kali. Hakim ketua menyatakan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada penuntut umum, apakah terdakwa telah siap dihadirkan dalam sidang hari ini dan telah dipanggil secara patut. Kalimatnya sebagai berikut. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap menghadirkan terdakwa? Jika penuntut umum telah siap menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua mempersilakan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dengan kalimat sebagai berikut. Kepada penuntut umum dipersilahkan menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke dalam ruang sidang. Penuntut umum
memerintahkan pada petugas kejaksaan yang biasanya adalah pengawal tahanan dari kejaksaan agar terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang dengan kalimat, kepada petugas diperintahkan membawa masuk terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang sidang dengan pengawalan petugas tahanan dari kejaksaan, namun tidak diborgol, ya. Harus dalam keadaan bebas. Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan. Selanjutnya, hakim ketua menjelaskan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum bahwa acara persidangan hari ini adalah pengucapan atau pembacaan putusan sela dengan kalimat, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela. Sebelum dibacakan, hakim ketua mengucapkan kalimat sebagai berikut. Sebelum putusan sela dibacakan, kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum dan saudara penuntut umum diminta untuk memperhatikan pembacaan putusan sela dengan seksama. Dalam persidangan kali ini, majelis hakim akan membacakan putusan sela secara bergantian. Pembacaan putusan sela dilaksanakan oleh hakim secara bergantian, ya. Jadi hakim yang lebih senior yang sebelah kanan membacakan sedikit, kemudian hakim yang lebih junior yang sebelah kiri membacakan sedikit, baru pada bagian mengadili atau amarnya nanti hakim ketua yang di tengah yang membacakan, ya. Pembacaan amar putusan sela diakhiri dengan ketukan palu sebanyak 1 kali. Setelah dibacakan putusan sela, hakim ketua menjelaskan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan dengan kalimat, atas putusan sela majelis hakim dalam hal saudara penuntut umum maupun saudara terdakwa atau penasihat hukumnya berkeberatan atas putusan tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri ini. Apabila eksepsi ternyata ditolak dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Ini yang disebut dengan pembuktian. Hakim ketua akan memberikan pernyataan dan mengajukan pertanyaan. Dikarenakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa ditolak dan terdakwa tidak mengajukan perlawanan, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Apakah penuntut umum sudah siap dengan alat bukti yang hendak diperiksa? Apabila penuntut umum dan penasihat hukum siap, hakim ketua mempersilahkan terdakwa berpindah tempat duduk dari kursi terdakwa ke kursi di samping kanan penasihat hukumnya dengan kalimat sebagai berikut. Kepada saudara terdakwa dipersilahkan menempati kursi
di sebelah kanan penasihat hukum terdakwa. Nah, setelah itu barulah masuk kepada tahapan pembuktian, ya, yang ditandai dengan pemeriksaan saksi, ya. Hakim ketua menanyakan kepada penuntut umum apakah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini. Jika penuntut umum telah siap, maka hakim ketua memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang, ya. Jadi saksi itu diperiksa itu tidak boleh saling menyamakan keterangannya satu dengan yang lain. Mereka diperiksa secara sendiri-sendiri, ya, secara terpisah, untuk mendapatkan kebenaran material. Apakah keterangan saksi yang satu dengan yang lain terdapat persesuaian, ya, sehingga membuktikan adanya suatu fakta hukum, gitu. Jadi tidak boleh saksi itu berbincang-bincang dengan saksi lainnya untuk menyamakan keterangannya nanti di dalam sidang, ya. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban. Setelah itu dilanjutkan dengan saksi yang lain yang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Penuntut umum memanggil saksi dengan kalimat, "Kepada petugas diperintahkan membawa masuk saksi," sebutkan namanya, saksi korban, ya, dalam kapasitasnya sebagai korban. Petugas kejaksaan membawa masuk saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi duduk di kursi pemeriksaan. Hakim ketua kemudian bertanya kepada saksi tentang dua hal, ya. Yang pertama, identitas saksi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, alamat, ya, agama dan pekerjaan. Dengan kalimat sebagai berikut. Saudara saksi, nama lengkap saudara? Sebutkan. Tempat lahir? Sebutkan. Umur atau tanggal lahir? Sebutkan. Jenis kelamin? Kebangsaan? Tempat tinggal? Agama? Pekerjaan? Disebutkan semua oleh saksi. Kalau memang sudah benar identitasnya sesuai dengan yang ada di dalam berkas perkara yang dipegang oleh hakim, maka dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Meminta saksi mengamati wajah terdakwa dengan kalimat, apakah saudara mengenal terdakwa? Silakan mencermati wajah terdakwa. Apakah saksi memiliki hubungan darah sampai derajat berapa dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan suami atau istri atau hubungan semenda dengan terdakwa? Atau apakah saksi terikat hubungan kerja atau adanya pengupahan dengan terdakwa? Adapun kalimatnya adalah sebagai berikut. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan pengupahan dalam kerja dengan terdakwa? Hakim ketua juga menanyakan kondisi kesehatan saksi saat ini. Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah mengerti dan dapat
berbahasa Indonesia, serta apakah siap memberikan keterangan sebagai saksi. Adapun kalimatnya sebagai berikut. Saudara saksi, apakah hari ini saudara merasa sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan saksi? Apakah saudara saksi mengerti dan dapat berbahasa Indonesia? Terhadap saksi yang sebelum persidangan sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, hakim ketua mempersilahkannya maju ke meja hakim untuk memeriksa keterangan dalam BAP serta tanda tangan atau paraf yang dibubuhkan saksi dan menanyakan keasliannya. Adapun kalimatnya sebagai berikut. Saudara saksi, apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik? Silakan maju. Apakah benar ini keterangan saudara? Sambil menunjukkan keterangan saksi dalam BAP. Dan apakah benar ini tanda tangan saudara? Sambil menunjukkan tanda tangan atau paraf saksi di bagian bawah setiap lembar BAP saksi. Silahkan duduk kembali. Hakim ketua menekankan tentang kewajiban saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya sebelum memberikan keterangan. Adapun kalimatnya sebagai berikut. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi akan disumpah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Saksi kemudian mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh juru sumpah. Bisa juga oleh protokol dengan cara sebagai berikut. Saksi dipersilahkan berdiri maju agak ke depan dari kursi pemeriksaan. Untuk saksi yang beragama Islam cukup berdiri tegak. Petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Ini ya. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata atau lafal sumpah atau janji yang diucapkan oleh hakim dengan lafal sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Nah, barulah kita mulai masuk ke pemeriksaan saksi ya. Hakim ketua mempersilahkan saksi untuk duduk kembali setelah disumpah tadi ya. Dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya. Apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Hakim juga mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut pidana karena melakukan sumpah palsu. Adapun kalimatnya sebagai berikut. Saudara saksi, majelis ingatkan bahwa saudara sudah melafalkan sumpah atau janji sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan saudara. Maka dalam memberikan keterangan harus yang sebenar-benarnya sebagaimana yang saudara alami, lihat, dan dengar sendiri. Apabila ternyata keterangan saudara palsu, maka saudara dapat dijatuhi hukuman karena sumpah palsu.
Apakah saudara mengerti? Selanjutnya, hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi biasanya dimulai oleh penuntut umum. Silahkan disesuaikan ya dengan kasusnya dan ditujukan kepada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Kemudian penasihat hukum juga diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dan biasanya terakhir hakim-hakim anggota, ya, hakim di kanan hakim ketua atau hakim yang lebih senior, hakim di kiri hakim ketua atau hakim yang lebih junior, dan kemudian hakim ketua sendiri juga akan mengajukan pertanyaan. Mengapa saudara jaksa penuntut umum yang diberikan kesempatan duluan biasanya ya? Hal ini jelas karena jaksalah yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa ya. Jadi penuntut umumlah yang harus aktif memberikan pertanyaan kepada saksi dan juga memperlihatkan barang-barang bukti ya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim. Pernah saya sebutkan tugas jaksa adalah membuktikan kesalahan terdakwa ya, dan meyakinkan hakim. Adapun teknik bertanyanya adalah kita harus tahu dulu unsur-unsur pasalnya itu apa. Misalnya dalam pencurian unsurnya adalah barang siapa mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ya. Nah, arahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada pembuktian 5 unsur ini kepada masing-masing saksi, sehingga keterangan saksi nanti antara satu dengan yang lain itu saling bersesuaian, sehingga menimbulkan fakta hukum bahwa memang kelima unsur ini terbukti ya. Selama pemeriksaan saksi, barang bukti diperlihatkan kepada saksi guna memperoleh kepastian kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ya. Misalnya televisi yang dicuri ditunjukkan kepada saksi korban ya. Yang pertama kan saksi korban. Saudara saksi kenal nggak dengan barang ini? Ini barang ini apa ini? TV pak. TV ini punya siapa? Punya saya kan gitu ya. Terus bagaimana nih ceritanya TV ini? Oh iya, TV saya ini hilang. Kemudian saya melapor kepada polisi, dan setelah di beberapa waktu barulah saya dipanggil ke kantor polisi bahwa barang bukti televisi saya sudah ditemukan, dan kemudian diberitahukan pula oleh penyidik yang mengambil adalah si terdakwa. Apakah terdakwanya itu yang duduk di samping kanan penasihat hukum? Saksi melihat sejenak dan membenarkan, iya benar, dialah yang telah mencuri televisi saya, yang saya ketahui setelah saya berada di kantor polisi atau di hadapan penyidik ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dikembangkan sendiri, yang kreatif di situ ya. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut dengan kalimat, saudara terdakwa, atas keterangan saksi, apakah seluruhnya benar atau terdapat hal-hal yang saudara sangkal? Jika saudara terdakwa itu
menyangkal, maka langsung ditanyakan oleh hakim ketua bagian mana yang disangkal, ya, gitu. Kemudian ditanyakan kembali kepada saksi setelah terdakwa menyangkal, apakah saksi tetap pada keterangannya atau tidak, ya, seperti itu. Setelah pemeriksaan atas seorang saksi selesai, hakim ketua mengajukan pertanyaan guna menegaskan kesediaan saksi untuk memberikan keterangannya di waktu yang lain apabila masih diperlukan dalam proses persidangan. Dan selanjutnya mempersilahkan saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan. Jadi saksi diminta pindah duduk di belakang kursi pemeriksaan. Jangan meninggalkan dulu ruang sidang. Maksudnya begitu, supaya tidak berbincang-bincang dengan saksi yang belum diperiksa, ya. Kalimatnya sebagai berikut. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Namun demikian, apabila dalam persidangan ini masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk kembali memberikan keterangan saudara? Silakan menempatkan diri di kursi saksi, jangan meninggalkan ruang sidang tanpa izin majelis hakim, dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lain. Selanjutnya, hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian seterusnya, sampai tidak ada lagi saksi yang akan didengar keterangannya dalam sidang. Nah, setelah selesai pemeriksaan saksi, maka masuklah kepada pemeriksaan terdakwa, ya. Perbedaannya dengan pemeriksaan terdakwa itu adalah terdakwa tidak perlu disumpah, ya. Hakim ketua mempersilahkan para saksi untuk keluar dari ruang sidang. Jadi saksi setelah didengar keterangannya sudah boleh untuk pulang, ya. Sudah bisa pamit meninggalkan pengadilan, ya. Barulah si terdakwa yang duduk di samping kanan penasihat hukum diperintahkan kembali menduduki kursi pemeriksaan karena dia akan diperiksa, ya, namanya pemeriksaan terdakwa, ya, tanpa disumpah. Hakim ketua mempersilahkan terdakwa untuk kembali duduk di kursi pemeriksaan dengan kalimat, pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti sudah selesai. Berikut agenda pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Saudara terdakwa, silakan menempati kursi pemeriksaan di hadapan hakim. Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa siap untuk diperiksa dengan kalimat, saudara terdakwa, apakah saat ini saudara siap untuk menjalani pemeriksaan atas diri saudara? Nah, hakim juga mengingatkan terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dengan kalimat, saudara terdakwa, majelis ingatkan komitmen saudara di awal persidangan bahwa untuk memperlancar jalannya persidangan, saudara harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan tidak berbelit-belit. Apakah saudara mengerti? Nah, selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi pun berlaku juga kepada pemeriksaan terdakwa, kecuali tadi sumpah, ya, terdakwa tidak disumpah. Nah, dari sini baru kemudian sidang ditunda seperti biasanya, ya. Hakim menunda sidang dan mengetuk palu sebanyak 1 kali. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.